Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan, kita mancing lagi nih di Paluh Sicanang. Jadi kita mancing sebenarnya tadi udah dari jam 10 mungkin ya. Cuman sampai di sini kita udah kena timpa hujan. Jadi kita nggak sempat opening tadi. Basah, baju masih basah ini. Ntar lagi kering di badan ini kawan. Jadi kita udah dapat sih ikannya beberapa tadi, dan kebanyakan nggak dapat di kamera ya Bang Rud. Iya. Nah ini kawan kita mancing ini, Rudy Angler. Terus kunjungnya sobatku. Mantap. Hujan tadi, hujan. Ini baru berhenti, ini masih geluduknya masih ada nih. Baiklah kawan, mungkin aku ada sedikit cerita nih ya kawan ya. Kenapa udah hampir sebulan lebih tidak ada konten di Paluh. Jadi begini kawan, tepatnya di tanggal 13 bulan 4 kemarin aku mengalami kemalangan, naas lah dibilang. Saat itu aku mau buat konten tentang mengenai kehidupan nelayan di seputar Sicanang ini dalam rangka mencari ikan dengan cara ngunjun. Ngunjun itu teknik mancing tradisional pakai joran bambu ya Marut. Jadi kemarin itu kita udah janjian sama nelayan tersebut pada tanggal 13 Februari itu. Jadi saat itu aku nggak mancing, aku hanya buat dokumentasi video untuk konten video mancing tongah. Jadi banyak kawan-kawan selama ini yang bertanya atau yang bahkan salah kaprah ya Bang Rud. Salah persepsi. Jadi sebenarnya kawan, aku itu dibegal bukan di darat. Ih, strike. Bang Rud. Mana? Ini. Bentar ya kawan ya, ini. Ini kamera depan ya Bang Rud. Strike kawan. Gini. Strike ini kawan. Sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Lagi strike ini. Kayak model-modelnya nih. Apa? Ikan apa nih? Sembilang. Kalau nggak sembilang dokang. Mas lo. Mana nggak nampak ikannya? Aku nampak jelas itu Marut. Kerapu rupanya. Mana? Alhamdulillah. Kerapu lumayan. Kerapu lumayan lah kawan. Alhamdulillah. Lumayan size-nya Mas Bro. Ini ukuran. Ini udah termasuk ukuran apa nih? Ukuran SD kelas 6. Nanti kita apain dulu kameranya, kita matikan dulu kameranya, nanti kita lanjutkan cerita kita tadi ya. Tap. Tonton terus ya kawan. Jangan di skip, disimak terus sampai habis. Sampai habis kalau nggak dengar ya. Mantap. Jadi kita melanjutkan cerita yang tadi. Jadi itu aku tidak memancing, hanya buat dokumentasi video untuk nelayan-nelayan di sini yang mata pencarian memancing menggunakan teknik tradisional yang namanya, kalau di Medan itu di Belawan namanya nganjun, nah gitu dah. Jadi sebenarnya kami itu dibegal di bawah jembatan PLTU di dekat PT Cipta. Saat itu udah jam 4 sore. Kami rencana sudah mau pulang. Itu sebenarnya kami mau mancing singgah di PT Cipta itu untuk ngabisin umpan aja kawan. Untuk ngabisin umpan. Jadi kami sempat papasan dan mereka melambaikan tangan ke kami dan kami lambaikan tangan juga. Saat itu aku yang bawa sampan pakai dayung 2. Aku tanya sama nelayanku, "Itu siapa Bang?" Nggak kenal kata nelayanku, cuman itu rampok katanya. Oh, rampok apa Bang? Pokoknya entah apalah, maling. Semua yang ada di pinggir Paluh ini apa yang bisa dijual orangnya itu, besi-besi, gudang-gudang katanya. Oh, jadi aku kira nelayanku ini udah sering papasan lah, walaupun nggak kenal nama, paling tidak udah kenal muka gitulah. Dan nggak ada terpikir bahwa
nggak mungkin orang itu mengganggu kami. Sedangkan yang kami teman aku itu nelayan, nggak mungkin dia ganggu nelayan gitu kan. Kalau ganggu pemancing biasa mungkin gitu. Jadi setelah kami sampai di bawah jembatan PLTU, tiba-tiba orang itu datang dari belakang meminta air minum kami. Sedangkan saat itu air minum kami tinggal sedikit. Mungkin ini agak panjang, jadi kita persingkat aja. Saat aku kasih air minum, yang orang itu bertiga bawa sajam. Jadi orang yang paling dekat sama aku, yang paling dekat sama aku itu langsung mengambil parang yang ada di perahu kami, sampan kami. Pinjam parang yang memotong tali katanya. Saat itu aku terkejut, langsung aku berdiri. Dia bilang, santai aja bos, cuma motong talinya katanya. Walaupun dia bilang kayak gitu, aku sedikit shock. Jadi aku berdiri, dan orang yang paling dekat, rampoknya orang yang paling dekat ke kawan aku yang di belakang itu dimakan pula ini kawan. Jadi orang yang paling dekat dengan nelayan aku itu ini meminta rokok sama kawan aku itu, sama kawan nelayan itu, tapi nggak dikasih. Dia bilang habis gitu. Dengan memaksa diambilnya, ada toples isi alat-alat pancing kawan itu, langsung diambilnya, dibukanya ada rokok, langsung diempaskannya di lantai sampan kami. Baru rokok aja pun. Jadi di situ dia langsung mengancam. Posisi itu aku masih saat itu masih berdiri. Langsung mengancam kami segala macam. Terus saat mengancam itu ada perahu nelayan yang lain, tapi sendiri dia pakai mesin, sedangkan kami nggak pakai mesin. Datang dari arah jauh karena nelayan itu mau melintas di samping kami. Tadi rampoknya langsung lari, langsung starter mesinnya langsung cabut dia, Jadi saat itu belum ada yang diambil dari kami, cuman parang sama rokok nelayanku itu. Jadi saat dia orang itu udah pergi jauh, tiba-tiba ada yang handphone kini udah aku kantongi, aku udah siap ngerekord, udah siap buat konten sebenarnya. Pas lagi udah orang itu jauh, tapi masih bisa ngeliat kami, ada yang nelpon ke handphoneku. Jadi ku angkat dan orang itu lihat. Aku kira sebenarnya sudah aman saat itu. Cuman dari jauh, tiba-tiba kulihat orang itu muter. Jadi aku bilang sama lainku, bang, orang itu balik lagi tuh, aku bilang. Nggak. Jadi mungkin nelayanku ini sedikit shock atau cemana, jadi nggak tahu gimana. Dan keadaannya saat itu keadaannya cepat karena itu pakai perahu mesin. Tiba-tiba orang itu udah dekat ke perahu kami, langsung menabrak perahu kami. Buar. Aku langsung berdiri. Itu langsung goloknya, parangnya langsung di sekitar sinilah, kepala, antara kepala sama leher. Langsung udah aku tebas kepalamu, nanti mana handphone tadi katanya. Saat itu aku sempat bertanya saat itu aku berdiri, sempat bertanya sama nelayanku, cemana ini bang, dan nelayanku ini juga sedikit shock mungkin atau gimana, jadi nggak tahu cemana. Ya udahlah, daripada ada yang kejadian yang nggak enak, bagusan lah handphone ini aku kasih sama orang itu. Kupikir saat itu aku kalau seandainya mau lompat aja itu bisa, orang sekitar 30 meter lagi dari pinggiran PT Cipta. Cuman ya kita berdua nggak mungkin aku nyelamatin diri sendiri. Jadi saat itu ya mau nggak mau, karena parang sudah ada di leherku, ya aku kasih lah handphone tadi. Jadi kawan, itulah sedikit singkat cerita kenapa bukan kenapa sih aku nggak mancing kemarin, gara-gara bulan puasa aku nggak sanggup dayung. Nah saat ini karena udah selesai bulan puasa dan kebetulan air bagus, ada juga waktu, jadi kita mancing sama Bang Rudi ya. Oke bang, Rudi Angler, mantap. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi. iya, Mantap lah. jadi kawan, jadi itu singkat ceritanya. Jadi mudah-mudahan kawan tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Jadi maksudnya, jadi kawan-kawan itu sudah terjawab lah apa yang terjadi sama aku kemarin. Ya bagi kawan-kawan yang mau menyampan atau sewa perahu di Secanang Belawan, Palu Secanang Belawan ini, ya pandai-pandailah, berhati-hati. Kalau bisa ya pandai-pandailah ngambil trik
menjaga diri dari rampok-rampok itu seandainya orang itu datang. Entah kayak handphonenya, kalau ada seperti kayak gini ya, kira-kira kalau kita nyampan terus ada perahu mesin datang, kita lihat orang itu nggak bawa jaring, nggak bawa pancing, orang itu bertiga, ya udah, dari hati-hati aja, langsung handphone itu masukkan aja ke plastik atau masukkan ke kolor gitulah. Yang penting jangan lihat. Jadi seandainya orang itu datang pun apa yang bisa diambil ya, kalau orang itu mau pancing kasih pancing, kalau mau ikan kasih ikan. Tapi biasanya kalau orang itu nggak lihat barang berharga, paling orang itu ngambil rokok aja gitu kawan. Jadi ya pandai-pandai lah. Cukuplah pengalaman pahit itu aku yang ngerasain. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang ngerasain kayak yang aku rasain. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan video ini ya bisa untuk bagi kita menjaga diri. Cara kayak mana lah caranya menjaga diri kita kalau nyampan di Palu Sicanang Belawan ini. Oke, jadi kita lanjut mancing ya kawan ya. Mantap.